pengalaman Ibu gitu. Jadi makanya saya kemudian tergerak untuk menulis. Tapi tulisan itu, tapi di satu sisi saya itu sebetulnya ingin melupakan banyak hal. Dari pengalaman saya mengasuh Reza itu ingin melupakan banyak hal yang ingin saya lupakan, banyak hal yang ingin, karena banyak hal yang membuat luka, membuat sedih, itu ingin saya lupakan. Dan kalau saya menulis buku, berarti saya harus menggali lagi kenangan-kenangan itu. Dan menurut yang buku tersebut, beliau mengatakan ini tulisan ini sudah tidak seheboh mungkin waktu kalau saya menulis 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Karena mungkin tulisan saya akan penuh emosi gitu ya. Tapi tulisan ini sudah, karena saya sudah merasa sudah Reza juga sudah baik, kemudian saya juga sudah menerima bahwa itu sebagai sebuah karunia, jadi ya akhirnya tulisannya jadi seperti itu. Jadi walaupun begitu, saya berharap juga kepada ibu-ibu atau mungkin keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak spesial seperti Reza itu tidak usah terlalu sedih, tidak usah terlalu menyesal atau bagaimana, karena sebetulnya kita itu hanya diberi kesempatan untuk menjadi lebih dari ibu yang lain gitu aja. Jadi kalau ibu yang lain mungkin mengantar sekolah sekali, saya harus setiap hari mengantar sekolah, masih dimarahi gurunya, masih di ini itu, dan itu membuat kita tuh menjadi, oh ternyata saya ini masih harus banyak belajar, begitu. Jadi moga-moga ini memang bisa memberikan semacam inspirasi bagi ibu-ibu atau keluarga-keluarga yang lain yang memiliki anak-anak seperti Reza. Karena saya yakin dan percaya tidak ada anak yang tidak berguna. Dalam batas-batas tertentu, semua anak itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan itu memang sudah saya tanamkan sejak Reza kecil, bahkan kepada kakak-kakaknya. Waktu kakak-kakaknya, kok semua mama sekarang apa-apa Reza, apa-apa Reza. Ya kalau kamu mau jadi seperti Reza, ya nanti apa-apa kamu mau. Enggak mau. Jadi memang sebetulnya kita juga tidak boleh tidak boleh menyepelekan perasaan kakak-kakaknya. Bagaimanapun juga kakak-kakaknya itu juga ingin juga diperhatikan sama seperti Reza. Saya kira mungkin begitu Bu Savitri. Jadi Ibu memberi bahwa memberi suggestion, ajakan bahwa tidak ada anak yang tidak bisa kalau kita juga orang tuanya mau turun atau terlibat langsung ya. Dan saya senang jawaban Ibu itu kepada putra-putra, kalau mau nggak kamu jadi Reza gitu ya. Jawabannya terus gitu ya. Terus ini Bu, saya ingin mengetahui bahwa Ibu Mas Reza itu sudah bisa mengelola uang saku untuk beli VCD itu waktu TK, bayangkanlah. TK itu sudah bisa nyimpen uang saku, sudah punya pikiran untuk bisa, karena dia suka mendengarkan lagu-lagu barat gitu kan. Jadi bagaimana Ibu mengajarkan nilai uang, membiasakan pengelolaan uang, itu bagaimana Ibu? Ya karena memang saya dengan Reza dan kakak-kakaknya itu sebenarnya sama. Saya memberikan pemahaman bahwa kita orang tua itu tidak bisa selalu memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Jadi kalau kita memberikan uang saku, kalau kamu punya keinginan, ya ditabung. Belajarlah menabung dulu. Jadi memang kebiasaan untuk menabung itu sudah kita tanamkan sejak kecil. Jadi waktu dia mengatakan, Mama aku pengen ini, memangnya kamu pengen punya uang? Punya dong, berapa? Paling nanti kurang sedikit, ya nanti kita tambah. Jadi memang pemahaman bahwa keinginan itu harus selalu didasari tidak hanya dengan ingin saja,
tapi juga dengan kemauan untuk agar keinginan itu tercapai, yaitu dengan menabung, dengan menyisihkan uang saku. Itu yang selalu ditanamkan kepada anak-anak. Karena saya selalu ingat waktu Reza itu di sekolah di YPAC, itu anak-anak itu tidak paham dengan nilai uang. Tidak paham dengan ini harganya berapa, kalau beli segini itu nanti kembaliannya berapa, itu mereka nggak tahu. Saya tuh kan sedih banget, Bu. Padahal di YPAC itu sebelahnya itu ada mall, ada Gelail, yang sebetulnya kalau dalam pikiran saya, kenapa tidak setiap minggu itu anak-anak diajari belanja di mall? Mereka diberi uang 10.000 kayak untuk membeli apa yang dia inginkan. Itu menurut saya itu jauh lebih penting daripada dia menghitung ini tambah ini berapa Anda. Karena itu pengalaman itu adalah pengalaman kehidupan yang sebenarnya. Jadi itu yang selalu kita tanamkan pada anak-anak, bahwa anak-anak itu harus paham dengan nilai uang, bahwa ini harganya berapa, uang ini berapa, ini berapa, itu memang harus diberikan pemahaman. Jangan hanya anak-anak itu dianggap wes ora ngerti, ora popo gitu. Kalau menurut saya mereka itu harus diberi pemahaman. Salah sekali, 2 kali, 3 kali nggak masalah. Tapi dengan kebiasaan mereka lama-lama pasti akan tahu. Jadi itu, Bu. Jadi karena saya itu prihatin sekali. Jadi Ibu lebih senang mengajarkan segala sesuatu itu dengan langsung praktek dan terus-menerus sampai anak itu bisa. Ya, betul. Dan nggak ada putus asanya, terus diajarkan, karena memang agak lama kadang-kadang ya. Ya. Gitu. Boleh saya tambahin lagi, Bu? Ya, silakan. Itu kalau menurut saya yang mama saya ajarkan itu bukan cuma sekedar uangnya ya, tapi sense of earning. Kita jadi punya, kalau kita mau sesuatu, kita itu harus berusaha untuk itu gitu loh. Berusaha. Jadi bukan dari kecil tuh saya diajari bahwa segala sesuatu, kalau kamu mau sesuatu, kamu harus bekerja untuk itu. Maksudnya bukan bekerja literally bekerja ya, terus harus berusaha gitu loh. Karena ya mau bagaimanapun itu hidup, Bu. Hidup itu ya seperti itu. Ya kalau masih ada orang tua kita masih ada yang ngasih. Tapi kalau misalnya nggak ada, gimana? Mulai umur berapa itu, Mas? Seingatnya Mas Reza. Udah dari usia 6 tahun saya udah diajari seperti itu. Jadi ibu saya tuh sama sekali tidak romantis, in the sense of nggak romantis sama sekali. Gitu. Jangankan memberi gitu. Untuk minta cium masih itu harus minta gitu, Bu. Minta gitu. Jadi ya itu intinya bahwa ibu saya tuh memang hidup itu udah diajarkan ya seperti ini. Kalau kamu mau sesuatu ya kamu harus berusaha memantaskan dirimu untuk itu gitu loh. Sip. Ya, makasih Mas. Ini pengingatnya, berarti bukti langsung ya dari Mas Reza, testimoni. Terus ini Bu, bagaimana Ibu mengajarkan tanggung jawab terhadap uang? Apalagi kan Mas Reza ini ragil, anak kecil, laki sendiri, jauh jaraknya dengan kakaknya yang nomor 2 ya, serta Ibu termasuk sosial ekonominya kan juga bagus. Bagaimana itu, Bu? Wah, kalau itu saya justru lebih strength kalau dengan Reza ya, Ibu. Karena menurut saya dalam hukum Islam laki-laki itu kan tanggung jawabnya besar. Ya. Saya mengatakan kamu laki-laki, kamu punya kakak perempuan, punya mamah. Tanggung jawabmu itu membahagiakan mamah dan kakak-kakak perempuanmu. Jadi kamu kalau bisa tuh harus kuat. Jadi harus kuat. Jadi mamah saya tidak pernah menganggap dia itu nyun sewu Ibu ya. Itu cacat atau lemah. Dia memang punya banyak kekurangan. Saya tahu, saya paham dia punya banyak kekurangan. Tapi saya juga paham bahwa dia mengerti bahwa semua manusia itu pasti punya kekurangan. Saya sudah mengatakan, Mbak Dita, Mbak Tipu, Mbak Oli itu juga pasti punya kekurangan. Seperti juga kamu punya kekurangan. Tidak masalah. Kekurangan itu nggak usah dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan bagaimana kita membuat diri kita ini menjadi lebih baik.
Kalau kita mikir kekurangan itu nggak ada selesai-selesainya. Udah biar kekurangan itu nanti kalau bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Kalau enggak ya sudah, kita cari kelebihannya yang mana. Itu saja. Jadi kalau memang Reza sendiri kalau dikatakan dia ragil, iya dia ragil. Dia memang laki-laki sendiri. Tapi dia juga punya tanggung jawab besar terhadap dirinya yang laki-laki itu, Bu. Jadi itu yang selalu saya ingatkan. Jadi bukan berarti bahwa saya menekan dia, enggak. Saya juga memberikan pemahaman. Kamu itu harus begini, bahwa laki-laki di dalam Islam itu seperti ini. Itu yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu sudah paham, itu kamu nanti jalannya itu jelas. Saya tidak pernah mengatakan kamu tidak pernah salah, enggak. Reza itu banyak sekali kesalahannya. Dia juga nakal, Bu. Dia itu juga nakal. Jadi jangan dikira Reza itu tidak nakal. Reza itu juga nakal. Dan dia juga punya banyak. Tapi bagi saya itu enggak masalah. Karena kalau Mama, aku minta maaf ya. Itu sudah menurut saya, oke, sudah selesai. Karena dia memahami kesalahannya. Tapi bahwa dia itu punya tanggung jawab, itu sebaiknya memang sudah kita ajarkan sejak kecil. Jadi bahwa anak yang paling ragil itu harus hormat pada kakak-kakaknya, hormat pada orang tuanya, selalu mengatakan terima kasih kalau diberi, mengatakan please, minta tolong kalau dia butuh sesuatu. Jadi tidak hanya aku minta ini, tidak bisa. Bahkan kepada pembantu nggak bisa. Mbak minta tolong ya, harus itu, minta tolong. Karena apa? Karena itu adalah sebuah kecerdasan menurut saya. Jadi tidak boleh anak itu kemudian merasa dirinya itu lebih dari orang lain. Dia harus bahwa dia itu juga butuh pertolongan, tapi dia juga bisa membantu orang lain. Saya mungkin begitu. Ya, umur berapa itu Bu? Ibu menekankan bahwa sebagai laki-laki kamu harus bisa membahagiakan orang tua. Menurut saya itu kan jarang loh orang tua yang mempunyai anak bukan khusus tega seperti itu. Dari kecil, Bu, dari kecil itu dari awal sekali. Bahkan ya ibu saya itu menekankan begini, Reza, orang lain nggak suka sama kamu itu biasa. Oke. Bahkan jangan berpikir kalau kamu begini itu kamu pasti otomatis ditolong. Enggak. Kamu tuh harus bisa menempatkan diri. Harus bisa menempatkan diri sehingga kamu tuh bisa membuat orang lain tuh senang dengan adanya kamu. Oke. Karena nggak semua orang nanti akan senang sama kamu. Itu sudah dari kecil diajarkan. Oke. Jadi ini Mas Reza ini dengan CP dan ada disleksia ya Bu ya? Iya. Jadi dan ada sedikit diplopia ya, mata juling gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, jadi Bu Sulis, ya. Buka ini ya Bu, saya titip anak saya 2 dong Bu. Siapa Pak? Iya, monggo. Ya Bu. Iya. Untuk ya Pak, apa pendidikan dalam rumah tangga ini ya Pak, penanaman nilai gitu. Iya. Oke. Saya kan karena sudah baca bolak-balik ya Bu, waktu SMP. Jadi Mas Reza itu Ibu ajarkan bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya kalau ia mendapat tekanan. Jadi pada waktu SMP dia tuh bilang, aku bingung mah, karena dia nggak cocok dengan sekolahnya, tapi dia bisa ngomong sendiri ya, maksudnya berani mengutarakan pendapatnya ke ibu. Aku nggak mau jadi anak bodoh mah, aku nggak mau sekolah di sini lagi. Nah itu seperti juga di halaman 82 pada waktu di Australia. Dia mendapat ledekan kan kepada dari sesama orang Indonesia, ya dia bilang karena ledekan itu juga mengarah ke ibu gitu kan, jadi dia bilang kalau mau marah, ini menurut versi saya Mas Reza ini marah langsung kepada teman sesama Indonesia gitu ya Mas ya, bahwa kalau mau marah ya malah sama saya saja, jangan bawa nama ibu. Jadi mencemooh ibunya karena Mas Reza termasuk dibuang sama ibunya. Jadi bagaimana ibu bisa
mengajari itu. Terus yang ke halaman 85 waktu di Australia waktu S1, Mas Reza juga mendapat tuduhan mencontek dari dosen karena waktu itu Mas Reza ada perbedaan gitu ya antara kalau menyelesaikan tugas itu berbeda sehingga beliaunya berpikir oh ini pasti ada nyontek karena kok lebih bagus atau lebih jelek dari yang biasanya seperti itu. Lalu Mas Reza itu punya inisiatif untuk menghubungi dosen wali kayak gitu. Jadi maksud saya apa sih yang Ibu ajarkan sampai anak itu biarpun disabilitas, biarpun berkebutuhan khusus, ya bahkan ini pakai kursi roda, ya tampak berarti kan visible disability, tapi berani, tapi sopan dan punya akal gitu loh Bu. Bagaimana Bu? Ya Bu, jadi memang sejak kecil itu memang saya ini terus terang orang tua galak ya. Jadi saya ini harus begini itu memang iya. Tapi begitu dia menginjak dewasa itu ada perubahan. Saya itu lebih suka mendengarkan. Jadi dia ingin apa itu saya mengatakan, kamu tuh sebetulnya maunya apa sih? Aku maunya harus biru. Kenapa biru? Karena biru itu bagus, tapi biru itu juga tidak bagus juga karena biru itu mungkin tidak cocok misalnya dengan orange, saya bilang gitu. Enggak, mah pokoknya ya kalau saya bilang, oke, kalau kamu memang suka biru, enggak apa-apa, kamu pilih biru. Tapi nanti kalau misalnya dalam perjalanannya biru itu kamu mengalami kesulitan atau kamu mendapatkan bahwa ternyata biru itu tidak cocok, kamu jangan menyesal bahwa kamu masih bisa memperbaiki lagi. Jadi saya selalu mendengarkan apa keinginan anak-anak saya. Jadi pandai mendengarkan. Jadi dia terbiasa untuk mengungkapkan keluhannya, kemudian kritikannya. Karena saya berpikir begini Bu, kalau anak-anak sudah tidak bisa bercerita kepada orang tuanya, dan dia memilih bercerita kepada orang lain, kita sebagai orang tua itu sudah kehilangan. Kita nggak bisa pegang dia lagi. Makanya saya selalu berusaha anak-anak itu bercerita kepada saya. Atau bercerita kepada orang tuanya. Jangan kepada orang lain. Orang lain itu ya orang lain. Tapi kalau dengan orang tua, itu beda. Saya selalu mengatakan, kamu boleh berbuat salah, tapi pulanglah ke rumah. Kenapa? Karena di rumah itu banyak cinta. Di rumah itu banyak sayang. Walaupun mama nggak pernah nyium kamu, nggak pernah. Tapi di sini tuh banyak cinta, banyak maaf gitu. Jadi jangan sampai kita itu terlepas atau menganggap alah anak ini saya lebih percaya kepada anak saya daripada orang lain. Iya, tapi juga tidak percaya 100%. Karena itu kan semuanya akan kita nggak percaya begitu saja, Bu. Tapi kita kan kenapa begini, kenapa begitu. Harus komunikasi itu memang selalu saya lakukan. Jadi makanya kalau saya bilang, kalau nanti kamu jauh dari rumah, mengalami kesulitan, apa yang harus kamu lakukan? Cari pertolongan. Bagaimana caranya mencari pertolongan? Bicara yang bagus. Please help me. Jangan kamu takut, kalau kamu semakin takut, kamu nggak tahu, nggak bisa mikir. Tapi kalau kamu tenang, cari pertolongan. Pasti akan ada pertolongan. Kalau kamu suka menang, pasti kalau kamu kesulitan juga pasti akan banyak. Kemudian kalau umur berapa Ibu menanamkan bahwa kalau ada kamu kalau pilihanmu A ya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata ada kesulitan kamu boleh loh pindah pilihan gitu kan. Seperti itu ya, tapi harus tanggung jawab. Terus yang ya. SMP. Jadi SMP kan SMP itu kita sudah komunikasi, Bu. Sudah tidak apa ya kalau saya bilang otoritas lagi switching, udah beralih karena pola pendidikannya Mama itu fasenya sudah ke fase mendengar itu tadi. Gratis gitu. Tapi kalau masih kecil memang Bu, saya mengatakan ini harus ini. Kalau enggak ya saya cubit. Karena menurut saya anak-anak itu harus paham apa yang menjadi apa ya
Do's and don'ts. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi tidak boleh dibiarkan memikirkan sendiri, karena itu adalah tugas orang tua, bahwa yang seperti ini harus begini, yang begitu tidak boleh. Kenapa? Kalau dia tanya, kita berikan jawabannya. Kalau dia sudah paham, oke. Tapi begitu dia sudah menginjak, ya sudah khitan, ya kita menganggap itu sudah menuju kedewasaan, berubah, Bu. Jadi saya lebih mendengarkan dia. Dia tuh maunya apa? Dia kepengennya apa? Kalau mama sih maunya seperti ini, tapi kalau kamu maunya seperti itu, ya silahkan. Tapi semua itu ada tanggung jawabnya, Konsekuensinya. ada konsekuensinya. Jadi tipenya setelah saya SMP itu, mama itu seperti kayak ngasih rambu-rambu aja, jadi nggak pernah bilang kamu salah, nggak pernah bilang kamu ini, kamu itu. Jadi beliau itu cuma memberikan saya rambu aja. Kalau kamu ke kanan begini, kalau kamu ke kiri begini, silahkan. Tapi nanti kalau kamu kembali ke rumah, sini tak terima. Terus bagaimana Mas Reza bisa punya pikiran, oh kalau gitu aku harus tanya sama dosen wali kalau ada ini ditekan oleh dosen, dianggap nyontek, seperti itu gimana, Mas? Kalau saya ini sebenarnya saya bukan belajar dari mama ya, tapi belajar sama one of my ex lah pokoknya. Saya ini kan dulu itu sangat pemalu, pokoknya istilahnya gini loh. You have to know your worth gitu. Kamu harus tahu value kamu. Kamu harus tahu kalau kamu tuh salah, ya salah. Kalau kamu benar ya benar. Jadi kalau kamu benar, itu kamu harus bisa membela diri kamu sendiri. Karena kembali lagi, mamahmu nanti akan nggak ada. Aku nanti mungkin nggak akan ada sama kamu. Siapa yang membela kamu? Ya belalah diri kamu sendiri dengan baik. Karena yang bisa membela diri kita sendiri ya diri kita sendiri. Mau kita difabel, mau kita enggak, itu kita harus bisa membela diri kita sendiri. Dengan catatan, kita harus tahu kalau kita di posisi yang benar. Ya. Itu, Bu. Oke. Ya, makasih Mas Reza. Ini saya juga tertarik dengan kata-kata Ibu, ya tulisan Ibu di halaman 74. Sewaktu sudah 3 tahun kursus bahasa Mandarin, itu Ibu tuh bagus gitu merespon keinginan anak. Jadi waktu itu Mah, bisa nggak Mah ya, Mama biayai aku sekolah di Taiwan. Kalau Ibu tidak merendahkan, bahkan tanya, loh kamu yakin dah sekolah di sana? Jadi respon-respon Ibu ini loh yang saya sangat salut gitu. Gimana itu Bu? Bisa bijaksana lah seperti itu. Iya Bu, jadi memang kadang-kadang kita itu ya ini mungkin ya kebiasaan orang tua itu kadang-kadang kalau anaknya punya keinginan yang aneh-aneh itu kan pasti kan, kalau saya justru malah gimana ya, memangnya kamu bisa, kamu sanggup gitu. Bisa dong, sanggup dong. Dia kan karena saya tahu dia belajar bahasa. Dia itu dulu Bu selalu melihat film-film Mandarin. Jadi dia itu belajar bahasa itu dari mendengarkan film-film. Jadi waktu itu saya sudah takut. Dia suka film India. Jangan-jangan nanti dia ngomong India atau belajar ke India. Tapi ke Taiwan itu memang saya tahu betul dia memang sangat antusias. Jadi dia tahu karakteristik orang-orangnya, kemudian kebudayaannya, itu dia paham betul. Jadi saya waktu di Taiwan dia tidak bisa sekolah ke sana itu ya, saya juga ikut sedih juga ya karena dia kan sampai menangis darah. Karena nggak bisa berangkat ke Taiwan. Akhirnya ketemu Pak Imam itu. Jadi teman-teman, yang kita bicarakan ini apa yang ada tertulis di buku yang dikarang oleh Bu Sulis Bambang tentang Tuhan tak pernah salah. Tapi selain itu, jadi kita tambahi, jadi hari ini adalah bedah buku. Selain itu kita tambahi dengan bagaimana membuat support system untuk anak bisa lanjut studi di luar negeri dengan nanti ada pemateri dari
Alfaling Semarang ya. Ini masih dengan Bu Bambang karena saya ingin Bu Sulis Bambang karena saya ingin menggali nilai-nilai yang ditanamkan karena sebagaimana saya pernah S2, tapi kan saya sudah S2 ya Bu waktu di Australia itu, apalagi dengan beasiswa dari pemerintah juga, itu kan sudah matang ya. Tapi kalau S1 baru saja masuk ini Mas Reza kan baru saja lulus SMA ini kan beda lagi kan maksudnya. Jadi penanaman nilai-nilai itulah yang utama. Nah, ini saya sangat tertarik dengan tulisan dari dari Bu Sulis Bambang. Ini Bu, pertanyaan saya bagaimana Ibu bisa memahamkan pada saudara kandung bahwa Ibu itu sampai menjual rumah sampai bagaimana apa enggak eman terus Ibu itu bisa langsung intinya biar Reza sendiri yang menjawab kayak gitu ya. Kalau nggak salah Reza sendiri waktu itu bilangnya aku mau sekolah kok aku belum mau kerja seperti itu. Jadi bagaimana bisa memahamkan kepada kakak-kakaknya? Ya, memang betul Ibu. Jadi bagaimanapun juga kalau saya itu sebagai orang tua, kalau anak itu punya keinginan yang baik, ya pastilah kita akan mensupport. Itu sudah sewajarnya, Ibu. Pada waktu itu juga mungkin keadaan ekonomi kita juga tidak terlalu buruk, tidak seperti sekarang, ya. Jadi oke lah karena kita menjual salah satu aset kita untuk Reza bisa sekolah ke luar. Memang banyak biayanya, Bu. Tapi waktu itu saya juga mengatakan pada kakaknya, lah Reza itu maunya dia inginnya sekolah, dia belum ingin kerja. Terus gimana? Kalau misalnya kamu seperti itu gimana? Kan sama saja. Kakak-kakaknya dulu memang juga pernah sih ada yang ikut exchange student setahun di luar negeri, ada juga yang summer camp. Tapi kan itu tidak sekolah seperti Reza. Jadi ini saya lihat jarang Bu. Jadi biasanya maaf kalau dari pengalaman saya dengan Yayasan Peduli Kasih ABK itu biasanya orang tua itu malah untuk pembiayaan untuk yang disabel ini kadang-kadang dikesampingkan. Nah, di sini Ibu malah berani menjual aset seperti itu pengorbanan juga yang luar biasa. Ya, karena saya sendiri juga apa ya Bu, jadi saya itu hanya mengalir sajalah, yakin bahwa apa yang kita lakukan itu pasti nanti akan membawa hasil. Jadi tapi Reza juga memang waktu itu juga saya berikan pemahaman bahwa walaupun kiriman kita itu banyak, tapi dia tuh harus ngirit loh Bu, di sana itu dia bukan termasuk murid yang bisa foya-foya. Kadang-kadang kalau kirimannya telat, ya dia cuma makan keripik, kentang, sama air banyak-banyak juga. Ya. Jadi memang betul Bu. Jadi saya nggak bisa ngomong juga kalau soal itu karena bagaimanapun juga itu adalah keputusan waktu itu memang keputusan kami, jadi saya, suami saya. Reza pengen sekolah, ya wis lah. Pemain didol, jadi cuman gitu aja, enggak ada pemikiran lain-lainnya. Oke. Ya, ini saya juga mencatat ada kritikan Ibu terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk ABK terutama ya. Jadi seperti tidak boleh merekam, jadi padahal si Mas Reza ini kan kognisi nggak masalah, tapi menulis agak kesulitan dan sebagainya ya. Terus yang kedua kenapa kok tidak dipentingkan bisa membaca? Yang penting itu menulis karena menulis itu motorik halus. Jadi yang lebih ditekankan itu gitu kan waktu Ibu putranya masih kecil ya. Terus yang ketiga bahkan pada dokter anak Ibu sudah menengarai anakku kok ada masalah gitu kan. Tapi ternyata kata dokter nggak apa-apa gitu ya, dokter anak nggak apa-apa. Akhirnya sebulan lagi Ibu seperti dalam tanda kutip memaksa untuk dokter tersebut memberi rekomendasi. Jadi apalagi mungkin Bu ada kritikan di pelayanan pendidikan dan ya, betul Bu Safitri. Jadi memang ibaratnya itu sekolahnya Reza waktu di Indonesia itu memang amburadul ya Bu. Jadi SD oke lah karena kita punya sekolah sendiri.
SMP, SMA tuh dia tuh kan nggak pernah mencatat. Ya. Reza tuh kan sekolah tidak pernah mencatat. Karena dia nggak bisa mencatat, dia nggak bisa menulis, dia hanya mendengarkan. Jadi waktu saya minta izin boleh nggak Reza itu membawa alat rekam, kalau bu gurunya menerangkan, dia merekam, kemudian dia bisa didengarkan lagi di rumah. Kan saya dimarah ya bisa-bisaan itu. Tidak ada pendidikan di Indonesia model seperti ini. Oh ya sudah. Saya juga mengatakan ya sudah. Berarti memang tidak bisa. Jadi ya sudah. Jadi Reza itu hanya mendengar, jadi tidak pernah mencatat. Paling dia akan pinjam catatan temannya untuk difotokopi. Dan kalau dia belajar, semua pelajarannya itu saya bacakan. Saya bacakan, dia mendengarkan, kemudian saya bedai. Kalau sekali sudah bisa semuanya, berarti saya merasa oke lah. Paling dia besok nanti ulangan dapat 8, dapat 7, 8, 9 lah. Tapi kalau masih belum, ya nanti saya ulang 2 kali, saya beri pertanyaan. Itu saja. Untung saja dia itu punya ingatan yang cukup kuat. Nah, untuk meluaskan wawasannya itu selain dari bacaan, karena itu mengulang, Ibu manggil guru les kan ya? Ya itu Bu. Jadi dia mendengar, dia lihat film, dia mendengarkan televisi. Itu yang membuat dia. Waktu itu gurunya juga mengatakan, Reza itu tidak boleh melihat sinetron. Saya pikir gini, anak saya itu nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh melihat dunia luar. Terus dia apa yang dia lihat? Saya berpikir, menurut saya nggak apa-apa. Karena waktu itu televisi kan juga cuma di rumah itu paling adanya di ruang keluarga, Bu. Kalau seperti sekarang kan setiap kamar ada televisi. Dulu zaman Reza kecil itu kan paling rumah itu punya 1 televisi, kita tonton bareng-bareng. Jadi kita masih bisa mendampingi dia, apa yang dia tonton itu sama dengan apa yang kita tonton. Yang dia tidak tahu bisa tanya ke kita. Jadi kalau dia tidak boleh melihat, tidak boleh mendengarkan lagu-lagu, terus apa ya? Terus apa yang akan ya kan nggak dapat apa ya, input apa-apa menurut saya. Saya juga memberikan dia buku-buku dongeng, membacakan buku-buku dongeng. Kemudian eyangnya kebetulan juga suka sekali mendongeng, suka sekali bercerita. Dan semua teman-teman saya, teman-teman bapaknya itu kenal dengan Reza. Dia itu kalau ada teman kita, saya sering membawa dia mana saja. Jadi ada saya pertemuan, dia tadi itu apa sih yang diomongin gitu. Oh ini gitu. Jadi menurut saya itu bagi saya itu adalah input yang cukup untuk dia, tapi tidak semuanya nanti perlu dia tahu. Jadi melibatkan anak dalam pembicaraan bersama sosialnya Ibu, lingkungan sosial Ibu. Ya, gitu ya. Terus kemudian Ibu biarpun dia lihat televisi atau pada waktu itu memang belum ada handphone ya Bu, tapi televisi, tapi Ibu bisa memastikan yang dilihat dia memang sesuai dengan umurnya gitu kan ya Bu ya. Mungkin karena tidak sesuai umurnya juga Bu. Mungkin tidak, kalau yang namanya sinetron kan mungkin tidak apa dulu namanya telenovela ya. Kan tidak sesuai dengan umurnya. Tapi kan kita bilang, saya selalu bilang ini itu adalah telenovela, sinetron itu bukan kenyataan. Oh, Ibu menjelaskan. Jadi itu bukan kenyataan. Jadi apa yang kita lihat ini itu sesuatu yang dilebih-lebihkan, cantik dikecantik-cantikkan, tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kamu jangan berpikir bahwa apa yang kamu lihat itu adalah hal yang sebenarnya. Betul nggak Reza? Jadi itu yang selalu saya tanamkan. Jadi begini loh Bu, hal yang dilakukan mama saya itu tidak 100% benar juga. Itu yang saya bilang. Ya, saya bilang ibu saya itu tidak sempurna, tapi itu kekurangannya adalah membuat saya jadi lebih dewasa daripada sebelum waktunya. Tapi saya justru bersyukur Bu, dengan begini memang beliau mempersiapkan saya untuk jadi lebih dewasa sebelum waktunya saya gitu. Jadi ketika saya sudah harusnya mengerti tentang dunia itu seperti apa, ya saya udah gak kaget gitu loh, bahwa bahkan ya maaf kalau orang tua ini kan banyak
oh jangan orang karena dia difabel. Ibu saya dari awal, kamu tuh yang berbeda, kamu tuh yang minoritas, jadi kamu tuh harus menyesuaikan dengan apa yang di luar gitu loh. Bukan kita yang nyesuaiin ke kamu yang harus nyesuaiin sama lingkungan sekitar kamu. Itu sudah ditanamkan gitu loh. Jadi caranya bukan tidak akan sama seperti orang lain melakukan hal yang sama di luar ya. Tapi saya pasti akan punya cara untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi ibu itu kadang memperlakukan itu membumbung gitu ya, maksudnya supaya Mas Reza semangat, tapi kadang hati-hati ya, kamu ini disabilitas gitu. Jadi sesuai dengan ininya lah, apa kondisi saat itu gitu ya. Ibu ini ada yang bertanya, Bu Daumi, pesen bukunya bagaimana caranya? Oh ya. Terus di kolom chat ya. Terus kemudian ada Bu Yasinta Oktaviani, silakan Bu Yasinta untuk ini raise hand, silakan. Di unmute itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sinta. Saya anaknya Ibu Hartono, founder SD Bina Harapan Semarang. Ya. Mas Reza, ada yang mau saya tanyain ke kamu. Pertanyaannya yaitu, kamu sampai sekarang masih memperdalam bahasa Mandarin nggak? Udah nggak terlalu sih, karena udah terlalu banyak yang dikerjain. Jadi sudah enggak. Tapi kalau nonton dan listeningnya masih, karena saya masih suka sama artis Mandarin. Sampai sekarang itu saya masih suka sama artis yang sama dari zaman dulu ya, Ma ya. Terkait dengan film, kira-kira film Mandarin yang paling kamu senengi apa aja sih selain Meteor Garden F4? Dulu itu ya, kalau Bu Safitri mungkin yang tahu, tapi saya tuh dari kecil nontonnya udah seperti itu. Dulu mungkin ada Siluman Ular Putih, itu saya udah nonton. Oh, Kerasakti itu. Kerasakti, Putri Bancu itu saya sudah nonton. Padahal saya 5 tahun aja belum, Bu. Tapi saya sudah nonton film seperti itu. Kan film Mandarin kan banyak. Lah kamu punya referensi film Mandarin apa yang mungkin aku juga bisa ikut? Nah, nanti aku chat aja ya, Sinta. Nanti aku chat aja kalau itu. Nanti aku chat kamu ya. Supaya bahasa Mandarinku juga bisa fasih juga sama kayak kamu. Amin. Nanti aku chat aja ya, Sin. Terus Reza, aku mau tanya juga. Kamu kan tangannya kan kede tuh sama kayak aku. Ya. Terus selain itu, maaf ya, kamu ada kesulitan nulis sampai sekarang umur kamu 29. Oh ya ada. Nah itu kalau kamu memperdalam bahasa Mandarin terus nulisnya gimana Hanje-nya? Kesulitan atau malah jadi keriting-keriting apa gimana nulis Hanje-nya kan? Aku nggak nulisin, aku nggak belajar nulis. Bahkan karena aku udah pernah dibilangin sama dokterku gini, jangan belajar sesuatu hal yang percuma. Dokter ini kan pernah bilang kayak gitu kan, Mam? Jangan belajar sesuatu hal yang percuma, maksimalkan dengan hal yang kamu bisa. Jadi nulis itu aku skip sih, aku benar-benar skip, aku nggak nulis. Jadi pas kamu kursus itu cuma baca sama itu doang, apa dengerin audio doang, jadi nggak sama sekali nulis Hanje gitu? Nggak, aku cuma conversation sama baca sedikit-sedikit ya. Oh, ngambil HSK nggak? Nggak sampai ngambil HSK kok. Aku cuma ujian speakingnya aja. Oh gitu. Lah sampai sekarang udah nggak memperdalam Mandarin lagi ding ya? Udah selesai ya? Sudah enggak. Tapi aku masih bisa denger, masih bisa ngomong gitu lah. Bacanya juga bisa tuh Hanje-nya di subtitle Mandarin itu. Dikit-dikit apa bisa semua? Ya lihat konteksnya ya. Kalau kan ada yang lupa juga sih. Lah ya itu. Makanya itu harus supaya bisa terasah Mandarinnya, nonton film Mandarin terus. Jangan cuma F4 terus loh, ada yang lain loh. Iya. Udah ya. Itu aja ya Reza ya. Makasih, sukses selalu. Ya. Ini Mas Reza, aku mau tanya Mas Reza langsung ini. Apa Mas Reza itu
pernah minder, apalagi tinggal di luar negeri dan sebagainya itu, dan bagaimana mengatasinya? Atau sembarang, pokoknya pas merasa minder baik di Indonesia maupun di luar dan atau sekarang, kondisi sekarang, monggo. Masih ke-mute, Reza. Iya, masih ke-mute, Mas. Kalau sebenarnya minder itu saya selalu minder, Bu. Tapi bagaimana caranya menutupi keminderan itu? Sampai sekarang itu saya masih minder. Beneran saya masih minder. Tapi gimana caranya orang nggak tahu kalau saya minder. Itu part dari self defense. Apalagi kerjaan saya ngomong di depan orang kan. Jangan sampai kelihatan saya minder. Itu perlu tidak dikelihatkan itu. Oh, perlu, Bu, karena bagaimanapun kita tuh punya pertahanan diri. Nah, pertahanan diri yang macam-macam itu tergantung situasinya. Jadi kalau kamu dalam situasi seperti ini, kamu harus seperti apa? Itu biasanya saya pelajari sendiri. Kalau kebanyakan orang lihat saya nangis, ya nanti mereka akan kasihan doang, tapi nggak akan menganggap saya serius, Bu. Iya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan. Mas Reza sekarang sudah kerja di mana dan apakah menurut Mas Reza pekerjaan sekarang ini sesuai dengan harapan? Loh, aku S2, S1, S2 di luar negeri. Di sini adakah sesuai dengan harapan jenengan atau wah enak di sana, saya punya lebih banyak kesempatan, kerjanya lebih baik di sana? Apa yang dari aspek mana dulu, Bu? Kalau aspek pekerjaan yang saya tekuni sekarang itu adalah dosen. Saya itu nggak pengen ngajar, saya nggak suka ngajar, tapi saya up to the challenge. Saya tuh suka sama challenge. Sesuatu yang challenging itu buat saya hidup gitu, Bu. Jadi sesuatu yang membuat saya penasaran terus itu buat saya hidup. Pertanyaannya saya suka nggak ngajar? Saya nggak suka karena saya harus saya tuh nggak sabar. Saya tuh pretty much seperti ibu saya. Ibu saya tuh nggak sabar, Bu. Kalau suruh ngajari orang itu sebelnya, marah-marahnya itu duluan. Tapi saya up to the challenge itu tadi, saya harus ngajar, jadi ya jawabannya enggak. Tapi saya masih melakukan hal yang saya suka, which is jadi fashion blogger, jadi disability speaker, itu memang saya suka, Bu. Untuk berbicara, jadi pembicara, jadi fashion stylist, itu memang saya suka. Tapi kan itu tidak ada gaji tetapnya ya, karena saya nggak kerja di majalah atau dimanapun, tapi at least dengan dosen ini saya bisa punya pemasukan tetap lah. Gitu. Oke. Jadi kalau gitu menurut Mas Reza, maaf ya, dengan kualitas pendidikan yang luar negeri, produk luar negeri, untuk disabilitas itu masih ngefek juga ya, dalam hal pemasukan dan sebagainya. Ya kalau pemasukan harusnya kalau ngelamar di tempat yang tepat harusnya ya Bu, harusnya ngefek, dan itu memang jadi kualifikasi. Itu satu. Tapi kan kalau di tempat kita itu kalau ngomongin lulusan luar negeri ya Bu. Tapi kalau ngomongin disabilitas itu beda lagi. Kalau kerja di sini itu mereka kadang-kadang, ini saya ngomong jujur ya. Itu masih dilihat punya disabilitas sih isora yo, bisa nggak ya gitu ya, mereka masih banyak doubt-nya gitu kan, banyak juga mereka mikir oh Reza tuh bisa sekolah ke luar negeri karena orang tuanya banyak duit. Oh bisa aja toh Bu, orang mikir seperti itu. Jadi tidak automatically kalau sekolah di luar negeri itu langsung gampang dapat kerja sih, tidak. Tapi kalau apakah nanti saya lebih gampang dapat kerja di sini atau di luar negeri? Lebih gampang dapat kerja di luar negeri, Bu. Kalau untuk orang-orang seperti saya, jujur aja. Jadi ini sesuatu yang jenengan, yang Mas Reza sudah tahu, bahwa kalau mau pulang aku akan seperti ini itu sudah tahu ya Mas ya? Ya udah ngerti konsekuensinya Bu. Ya harus ngerti konsekuensinya, semua hal itu pasti ada konsekuensinya. Kan nggak ada yang gratis di dunia ini.
Ya, dekat sama keluarga ajarannya, tapi susah ya, gitu. ya, ini ajarannya Bu Bu Bambang ini ya, bahwa untuk segala sesuatu perlu upaya. Sekarang saya ke Pak Imam ini. Pak Imam, halo Pak Imam, silakan. Ini Pak Imam, saya bertanya sambil apakah mungkin ada di PPT-nya, gitu ya Pak Imam ya. Jadi apa sarannya untuk bisa sekolah di luar negeri dan mulai kapan untuk mempersiapkannya, maksudnya dokumen-dokumennya, mulai kelas berapa, dan dokumen apa, terus disabilitas apa yang masih bisa atau ada support sistemnya di sana, terus kemudian negara-negara mana yang bisa support itu, walaupun kalau dalam pameran kan pasti bisa kan, ya seperti itu. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Sawitri. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Bu Sulis, saya titip anak saya 2 loh Bu, besok saya kirim ke teman. Ini tenanan atau tenanan? Kebetulan rumah orang tua sama rumah Bu Sulis itu satu jalan Bu, kita tetanggaan. Ya, makasih Bu. Jadi saya coba jawab satu persatu ya Bu. Memang ini kelihatannya simpel, tapi ada statement yang saya harus bilang, saya tekankan untuk teman-teman semua di sini. Kuliah ke luar negeri itu, uang itu masalah yang paling terakhir. Ya, belum tentu orang punya uang bisa bayar itu, belum tentu bisa studi apapun, ataupun bisa lanjut, bisa belajar, bisa lulus, bahkan sampai S2 itu perjuangannya luar biasa. Mungkin Bu Sawitri juga bisa memahami pada saat studi di Inggris. Gitu. Dan persiapannya apa? Apabila persiapan akademis, oh ya gampang, cuma nilai rapot sama nilai bahasa Inggris. 2 itu tok. Tes masuk ora ono, tidak ada tes masuk. Semuanya murni dilihat dari nilai rapot dan nilai bahasa Inggris. Kejar paket C bisa masuk. Ada ulangan ujian-ujian tidak ada, semuanya berdasarkan nilai rapot. Nah, namun, kenapa nilai rapot? Karena negara barat itu umumnya ya, negara-negara barat itu lebih melihat progres nilai kelas 10, kelas 11, kelas 12. Mereka kurang percaya dengan nilai-nilai yang satu kali tes lalu dapat nilai itu bisa masuk atau enggak. Ujian nasional itu banyak yang enggak lihat nilainya. Mereka lebih suka melihat nilai rapot. Namun yang lebih penting adalah persiapan non-akademis. Persiapan non-akademis yang tadi yang seperti Bu Sulis Bambang ceritakan semua itu. Kedisiplinan, membagi waktu, ya, berani berdebat, memiliki daya juang, seperti itu yang jauh lebih penting menurut saya. Itu yang vital, kunci keberhasilannya lebih di situ daripada nilai dan rapot yang bagus. Itu Bu Sawitri di awal. Nah, negara mana yang menerima? Memang kalau kita tanya sih ke semua kampus, semua negara menerima. Ya, mereka memiliki prosedur-prosedur, mereka memiliki support untuk student with different ability, dengan murid-murid yang memiliki kelebihan berbeda. Ya. Namun banyak sekali tolok ukur dan banyak sekali hal-hal yang perlu dievaluasi. Jadi saya tidak bisa jawab apakah pasti bisa, saya nggak bisa jawab. Semuanya harus dievaluasi seawal mungkin. Persiapannya berapa lama? Akan lebih baik apabila seperti Mas Reza. Mas Reza ini persiapannya 1,5 tahun ya, Riz ya. Sejak selesai kelas 11, lalu sudah mulai persiapan bahasa Inggris, semua dokumentasi kebutuhan kita submit, lalu ada interviewnya bukan untuk memutuskan bisa masuk atau tidak, bukan, tapi interviewnya untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dipersiapkan. Nah, jadi dari kepala akademisnya datang, kepala akomodasinya datang, kepala support sistemnya datang, kepala bahasa Inggrisnya datang, jadi semuanya ingin, waktu itu belum ada Zoom ya, Res, kita masih pakai apa itu? Pakai Skype atau pakai Skype ya, waktu itu Skype waktu itu. Jadi duduk itu 5 orang di satu meja, kita di sini juga dari Alfaling, Bu Sulis juga hadir, Reza juga hadir, kita membahas pelan-pelan itu, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang bisa, apa yang tidak bisa.
Itu sesudah ya Pak, sudah penerimaan, sudah ada notification untuk Belum. Yang penting itu kita ini Bu, rapot dan terutama rapot nilai itu kita submit dulu, kita masukkan mau kuliah jurusan apa gitu. Oke. Nah, lalu dari itu setelah dimasukkan itu, jadi kampus menerima permohonan pendaftaran. Nah, mereka alihkan ke sistem support unitnya, itu mereka ajak untuk bertemu. Dari segi rapot umumnya banyak sekali yang tidak ada masalah, kecuali jurusan-jurusan tertentu ya, kedokteran dan lain-lain. Namun untuk jurusan-jurusan seperti bisnis, komunikasi, look, desain itu cukup simpel sih sebetulnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dokumentasi profesional dari tenaga medis. Dari panitia saya bisa minta tolong untuk slide-nya, mungkin di situ bisa lebih jelas. Ya, karena Australia ini sangat ini, silakan Mbak. Karena ya. ini sangat ini. Teman saya waktu itu hematuri nggak boleh Pak, jadi kencingnya warna merah, ditahan dipending 6 bulan, diobati, baru bisa 6 bulan kemudian. Ya, silakan Pak. Ya, makasih Ibu. Jadi ini untuk Bapak Ibu, teman-teman di sini. Sekali lagi saya tidak bisa bilang langsung apakah putri saya kalau studi di luar negeri pasti bisa, karena semuanya ini harus dievaluasi. Nah, ada petunjuk-petunjuk yang sudah tertulis dengan jelas. Nah, ini saya ambil contoh dari Amerika, dari Oregon State University, tapi semua kampus memiliki hal ini. Nah, jadi di handbook ini, Bapak Ibu sebagai orang tua bisa mempelajari apa yang terjadi pada saat pendaftaran, apabila ada ulangan, apabila ada sakit, apabila ada nilai yang fail, itu semua sudah dijelaskan semua di awal. Itu ada 33 buku atau 32 atau 33 buku. Semuanya berdasarkan kendala-kendala yang mungkin saja terjadi selama prosedur belajar. Jadi yang mereka pastikan adalah siswa itu mendapatkan hak yang sama, hak yang setara, maaf, bukan sama ya, hak yang setara untuk belajar dan bisa berkomunitas di kampus. Nah, dan yang ingin dipastikan oleh kampus adalah siswa mampu mandiri sehari-hari, mampu mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa tolong di next. Pak, mau tanya, mampu mandiri ini seperti Mas Reza kan yang disebut mandiri, ada Pak ini juga kemarin itu yang akhirnya ada bantuan dari keluarga, itu masih boleh Pak. Jadi mandiri yang di sini disebutkan apa ya Pak? Ya, mandiri yang disebutkan di sini adalah bisa menerima pengajaran, bisa mengikuti pengajaran dan apa ya, semua dalam konteks kegiatan belajar mengajarnya itu. Betul. Dan semua persyaratan yang diharuskan oleh kampus harus bisa terpenuhi. Misalnya minta nilai raport 8, minta nilai bahasa Inggris dalam bentuk tes TOEFL atau tes IELTS atau tes tertentu, minta nilai tertentu, itu harus bisa dipenuhi. Gitu. Kalau nggak bisa dipenuhi, ya tetap aja nggak bisa masuk. Ya, lanjut Pak. Dari pihak siswa pun diminta bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah di sini mendaftar dan mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhannya. Ini tidak hanya sekali, umumnya diulang 1 semester sekali atau secara periode akan terus dipantau. Dan mengirimkan dokumen resmi, ini yang perlu dipahami. Karena di sana itu orang tidak mau berasumsi, tidak mau kira-kira atau mungkin-mungkin. Jadi semua dokumentasi itu diminta harus resmi. Dan dari pihak kampus pun dengan senang hati akan melakukan penyesuaian media belajar apabila dibutuhkan, dan support-supportnya disediakan. Namun yang pasti tanggung jawabnya adalah tetap sama, harus memenuhi persyaratan kampus dan mengikuti standar nilai akademis yang diminta oleh kampus. Minta tolong next. Nah, ini beberapa di form ini nanti ada pilihannya Ibu, kebutuhannya apa, different ability-nya apa. Biasanya ada primary dan ada secondary. Jadi umumnya kayak ADHD biasanya ada didampingi juga dengan
seizure ya, atau step ya, itu ya, hati-hati dengan step, lalu CP dengan secondary ability-nya apa yang berikutnya. Nah, di sini ini yang di sebelah kanan slide ini adalah tipe-tipe support yang mereka sediakan dalam bentuk ini kognitif ya, ini dalam bentuk teknis ya, dalam sisi pengajaran. Untuk partial hearing ada akses ke video, FM system. Seperti case-nya Mas Reza banyak dibantu scriber ya, reader, typist. Waktu di Canberra saya dibantu typist, ada FM reader juga, FM system juga, speed to text juga. Jadi semuanya saya minta, yang possible saya minta semua. Ya, dan ada waktu lebih panjang ya dalam mengerjakan soal. Itu nanti bisa di-adjust, waktunya bisa di-adjust. Tergantung nanti kita mintanya berapa dan itu sesuai nggak. Itu makanya dibutuhkan catatan medis yang valid supaya hal-hal seperti itu nggak perlu dites lagi gitu. Ya. Dan jumlah pelajarannya bisa ya istilahnya bobot SKS-nya bisa dikurangin seperti itu. Karena kenapa? Karena mahasiswa internasional kan harusnya mengikuti standar visa ya, di mana mata kuliahnya itu idealnya 4 mata kuliah per semester. Nah, apabila ada kesulitan, bisa dikurangin menjadi 3 gitu. Atau 2 mungkin di semester-semester tertentu. Tempat tinggal ini juga sering jadi concern ya. Reza mungkin masih ingat ya, Reza, ada tempat tinggalnya waktu itu yang baru sehingga kamu diminta menunggu ya? Ya, 6 bulan. Saya harus tinggal dulu sama tante saya waktu itu. Ya. Jadi kebutuhan apa yang bisa dipenuhi ya kurang lebih ya yang ada di slide ini, Bapak Ibu. Dan support-support yang diberikan secara formal itu yaitu seperti teknis masalah pada saat metode belajar mengajar ataupun di komunitas di tempat tinggal pun itu support yang mereka berikan. Bisa minta tolong next. Nah, ya ini yang sering jadi pertanyaan orang tua. Jadi ada yang namanya dari pihak kampus itu menyediakan classroom assistant, kayak asisten kalau di sini shadow teacher ya. Dan ada yang namanya personal care assistance. Kalau classroom assistant itu disediakan oleh kampus, tidak ada biaya tambahan. Jadi ada scriber, ada reader, ada yang bantu ketik, ataupun masalah-masalah teknis berkaitan dengan pembelajaran. Untuk personal care assistance, ini bukan tanggung jawab kampus. Personal care assistance itu membantu mobilisasi siswa untuk case-case di mana ada kondisi yang harus dibantu atau dipandu, harus didorong kursi roda, itu personal care assistant yang bertanggung jawab. Nah, dan ini termasuk biaya pun adalah tanggung jawab siswa. Nah, kebutuhan mengenai personal care assistant ini harus dikomunikasikan sejak awal. Jadi kampus harus mengetahui dan ada klausul-klausul privacy yang harus dipenuhi di sana. Iya, kurang lebih itu sih Bu Sawitri yang poin-poin penting ya yang perlu diketahui oleh. Ya, itu sudah saya tulis Pak, nomor HP Bapak Pak Imam Santoso Alfaling ya. Sudah saya tuliskan nomor HP-nya. Terus kemudian ini ada pertanyaan langsung, silakan Mas Taufan Atalarik, ini dari SMA Telkom ya. Terus kemudian S1-nya ITS ya Mas, lupa aku. Mas Sastra Jepang UGM. Sastra Jepang. Wow. Ya, silakan Mas. Jadi gini, saya mau curhat dikit. Saya ini kan penyandang autisme. Sudah pernah terapi pas masih kecil. Dulu 1 tahun di Akja Surabaya, tapi kurang sukses, jadi dibawa balik ke Bali. Terus ada Yumna Center buka di sana, akhirnya dibawa ke sana, akhirnya alhamdulillah sudah bisa keluar dari pusat terapi di usia 6 tahun. Jadi gini, sekarang masalah saya ini kan saya masih ngerjain skripsi ya. Nah, saya itu
sempat kepikiran enaknya lanjut kerja atau S2 ya. Saya belakangan dengar kalau ibu saya itu maunya anak-anaknya ada yang S2 gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah S2 aja. Nah, tantangan lainnya adalah saya sendiri masih kurang tahu S2 mau melanjutkan kemana. Ya, saya kan jurusan sastra Jepang, tapi saya juga pengen ke negara lain biar bisa melihat dunia secara lebih luas. Pertimbangan saya itu selain Jepang ya Irlandia atau Selandia Baru, karena orang-orangnya termasuk salah dua yang paling ramah di seluruh dunia. New Zealand kok. Tapi ibu saya di sisi lain juga menyarankan untuk mencari bidang yang sesuai dengan keahlian saya, yaitu bahasa Jepang dan kalau bisa terkait dengan penerjemahan gitu. Ya, tapi yang bahasa Jepangnya yang lebih diutamakan oleh ibu saya. Kira-kira ada nggak saran agar saya dapat memantapkan diri saya, pilihan saya? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini prosedural ke luar negerinya dulu, Pak Imam dulu. Oke, saya dulu ya Bu. Terima kasih. Mas Taufan, selamat malam. Salam kenal Mas Taufan. Ya. Apabila S1-nya sastra berkaitan dengan sastra, S2-nya sebetulnya banyak sekali Mas Taufan. Bisa yang linear ataupun yang tidak linear. Yang linear bisa coba ke Master of Education, jadi belajar pedagoginya, belajar classroom management-nya, ataupun bisa juga yang lebih tadi seperti translation and interpreter. Itu meskipun bahasa Jepang, tapi translator dari Japan to English atau English to Japan, itu banyak kampus di luar negeri, negara barat yang menyediakan. Tadi ada pertanyaan Bu Sawitri yang saya belum jawab, sekalian saya jawab di sini ya Bu. Ada beberapa beasiswa itu memang fokus memberikan porsi khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan. Ya, contohnya LPDP menyediakan untuk ABK, ya, ataupun yang seperti Mas Risa ambil Australian Awards, itu beasiswa prestis itu dari Australia yang daftar itu setiap tahun ribuan Bu, yang terima sekitar berapa? 250. Jadi Risa ini mengalahkan 90%. Ya, 90% pendaftar yang lainnya. Ya. Jadi banyak bisa coba beberapa. Kalau Inggris ada Chevening, Amerika ada Endeavour seperti itu. Ya, New Zealand ada NZAS, New Zealand International Scholarship, Mas Taufan. Siapa tahu bisa jadi solusi dan bisa dapat ya Insya Allah ya. Kalau saya, pengalaman saya, karena saya dulu S2-nya di Australia, tapi kan juga beasiswa dari pemerintah, sejauh yang saya tahu saat ini untuk S2 lebih mudah untuk beasiswa ya Pak ya. Betul. Ya, seperti itu. Jadi lebih mudah, silakan untuk, karena tapi ada juga negara-negara lain yang juga sudah membuka untuk S1 kayak gitu ya Pak. Nah, terus tadi untuk pemilihan mau kerja atau tidak mungkin lebih baik Mas Taufan ini komunikasi dengan psikolog ya, psikolog terdekat seperti itu, atau ya membuka telinga lebar-lebar membuka mata lebar-lebar supaya tidak salah pilih seperti itu ya. Sama satu lagi Bu yang saya mau sampaikan ke Taufan. Taufan coba tanya sama diri kamu sendiri, kamu maunya apa? Ya. Kalau Bu kamu maunya apa? Ya. Kalau soal kerja sih pengennya jadi penerjemah atau yang berkaitan dengan penerjemahan gitu, mungkin sama sastra dikit juga, kurang lebih seperti itu. Sword translator gitu ya, tapi dalam bahasa Jepang gitu ya. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, sama mungkin setidaknya satu bahasa tambahan lainnya. Soalnya saya dari SMP itu suka sekali sama bahasa. Oke, ya udah ketemu, bagus. Tinggal menyesuaikan. Mungkin ada nasihat dari Bu Sulis? Ya Mas Taufan, selamat dulu ya sudah mau meneruskan ke S2. Moga-moga skripsinya nanti berhasil ya, sukses ya. Dan nanti kalau memang
saya nggak tahu untuk bekerja setelah nanti lulus ini apakah ada atau mungkin menjanjikan atau enggak. Kalau tidak ya kalau saya sih lebih cenderung kalau bisa dapat beasiswa meneruskan ke S2 dulu. Saya kira mungkin itu nanti dengan Mas Taufan bisa kemana aja lah untuk apa mengembangkan mengembangkan kemampuan, mengembangkan pengalaman, itu mungkin bisa menjadi lebih baik lagi. Gitu ya Mas Taufan ya, sukses ya. Sukses ya. Yang jelas yang saya tahu sport translator itu kan memang ada ujiannya Mas, di sini ada sertifikasinya seperti itu. Jadi silakan cari sertifikasi apa, ujiannya bagaimana dan sebagainya, dicari di googling ya. Mas Taufan, saya tambahin sedikit Bu Sawitri. Ya. Mas Taufan di UGM sudah tatap muka atau masih belajar online? Saya ini masih di Surabaya karena beberapa faktor, tapi karena tinggal skripsi aja, jadi sebetulnya bimbingannya bisa online, jadi tidak masalah bagi saya. Jadi saya ini ya daring, Mas Yan. Oke, baik. Saya kalau Mas Taufan misalkan di Jogja, bisa coba cari Pak Made Andi. Itu ketua urusan internasional UGM ya, yang office-nya UGM ya. Ya, Pak Made Andi itu banyak sekali membahas mengenai beasiswa S2. Beliau pun dulu juga menerima beasiswa dari Jepang. Nah, coba Pulau Nuwun ya ke beliau dan menyampaikan keinginan, siapa tahu beliau ada koneksi-koneksi yang bisa Mas Taufan coba. Ya, betul Pak. Jadi beberapa universitas itu sudah punya international office ya, itu yang menghubungkan mahasiswa asing masuk ke universitas tersebut atau kita yang mau pengen ke sana atau dosen asing yang mau masuk dan sebagainya, itu di situ penggodokannya. Jadi silakan teman-teman mencari international office di kampusnya masing-masing. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Dan saya nanti bakal balik ke Jogja buat sidang skripsi. Cuma saya kan sekarang masih belum ada kepastian, apalagi ini kan saya masih agak kesulitan ngerjain skripsinya juga sih. Oke. Ya, saya masih konsultasi sama dosen, teman-teman, ya gitu Bu. Iya, Mohon doanya biar cepat selesai dan bisa cepat sidang ya. Amin. Terima kasih. Ya, karena waktu mungkin ada yang dari masing-masing narasumber, Bu Sulis Bambang, Mas Reza, Pak Imam Santoso mau memberikan closing statement. Silakan Bu Sulis dulu. Iya, terima kasih Bu Safitri. Jadi Ibu dan Bapak serta teman-teman semuanya, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk bisa bergabung pada malam hari ini. Saya hanya ingin menambahkan bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan. Jadi jangan sampai kesempatan itu hilang begitu saja. Tetap semangat, tetap selalu berdoa agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat sekeliling kita. Terima kasih. Oke, silakan Mas Reza Kurniawan. Closing statement. Pak Imam dulu aja, Pak Imam dulu. Oh, Pak Imam dulu. Ya, silakan. Ya, makasih teman-teman, makasih Bu Sawitri, Bu Sulis, Reza. Ya, nggak ada closing statement sih ya. Namun saya ingin menanggapi aja seperti ini. Reza tadi bilang bahwa Reza pun minder ya terhadap teman-teman, terhadap mungkin teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus. Tapi teman-teman harus bangga bahwa ya Mas Reza itu pada saat tahun 2007-2008 mampir ke kantor saya mau belajar bahasa Inggris, malah justru saya dan teman-teman kantor belajar jauh lebih banyak. Mengenai perjuangan, mengenai komitmen, mengenai gaya belajar, cara hidup, itu waduh luar biasa. Jadi kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Mas Reza di kantor. Nah, ini teman-teman yang normal harusnya minder terhadap Mas Reza, ataupun terhadap teman-teman yang lain semua di sini. Terima kasih dan terus semangat teman-teman. Ya.
Terima kasih. Sebelum closing statement, aku mau tanya lagi sama Mas Reza. Bagaimana menahan homesick, rindu sama keluarga ini, Mas, waktu di Australia? Kalau saya jujur nggak pernah homesick, Bu, karena saya tuh lebih kayak sama saya. Saya nggak pernah homesick karena saya tiap sore tuh telepon, saya tetap cerita apa yang saya mau cerita, cuma nggak pegang aja, soalnya ibu saya juga nggak pernah menyentuh saya, jadi saya merasa cukup saja gitu loh. Enggak deh Bu, pacarnya banyak Bu di Australia Bu. Pasnya. Closing statement, Mas. Ya kalau menurut saya apapun yang terjadi, Tuhan itu nggak pernah salah. Kita cuma perlu menemukan purpose kita dalam hidup. Nah, kalau anaknya masih kecil, berarti itu tugas orang tua untuk membantu anaknya untuk menemukan purpose-nya dalam hidup. Karena itu Tuhan itu nggak pernah salah, Tuhan itu nggak pernah menciptakan sesuatu yang gagal. Tugas orang tua untuk membantu anaknya menemukan panggilan hidupnya. Setelah mereka cukup bisa mentaskan anaknya, ya anaknya pasti bisa berdikari menjadi bagus, menjadi seperti apa yang diinginkan Tuhannya yang ditugaskan, purpose-nya anak tersebut. Itu aja, Bu. Ya, ini jadi intinya bahwa memang semua itu bermula dari keluarga. Bagaimana seorang ibu, seorang bapak itu bisa mendukung kepentingan terbaik anak, bisa mengantarkan ke takdir terbaik anak apapun kondisi dari anak tersebut, ya. Dan inilah hasilnya Mas Reza dengan S1, Mas Reza dengan cerebral palsy dan juga disleksia, sehingga kesulitan membaca juga ada, tapi kekuatan dia memanfaatkan apa yang masih ada di dirinya dan juga tempaan dari keluarga, sehingga dia bisa mengembangkan optimal kemampuan potensinya itu, sehingga bisa S1 maupun S2 di luar negeri, S1 biaya sendiri, S2 biaya dari Australia Awards, seperti itu. Dan untuk menutup ini kami sampaikan dulu tentang jadwal webinar selanjutnya. Silakan Mbak ditampilkan. Ya, jadi seperti saya bilang tadi bahwa memang kita memberikan informasi sebanyak-banyaknya apa yang supaya orang tua tidak merasa sendiri. Jadi tanggal 7 November jam 19 sampai 20.15 pentingnya food diary untuk ABK. Jadi materinya adalah Bu Ellen M. Malia, beliau dari Sabiru ya, nutrisionis dari Sabiru, Sabtu 12 November dengan sore ya 15.30 16.45 berkenalan dengan advokasi untuk teman tuli dari Bu Nana Nawang Sari dari Jogja. Beliau dari DTLS, Dunia Tak Lagi Sunyi. Namun di antara tanggal ini masih ada beberapa jadwal yang kami masih belum fikskan ya, insya Allah akan menyusul. Lihat di IG @YPedulikasih ABK. Dan teman-teman yang ketinggalan silakan melihat lagi rekaman ini ada di YouTube Peduli Kasih ABK maupun dari Surya, Harian Surya maupun Tribun Jatim Official. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Bu Sulis Bambang, terima kasih Pak Imam dari Alpha Link dan teman-teman semua serta para pendukung acara ini yaitu dari Telkom maupun Harian Surya dan Tribun News Official. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ini barokah ya untuk bisa meningkatkan kesetaraan dari ABK ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuwun semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Besok saya mampir Bu Sulis. Ya.